Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tarot kesayangan kalian, The Cosmic Dugo. Masih bersama gue, tarot dari kalian yang keren, girl dan funky ini, Maya Nov. Udah lama banget nih gue nggak bikin konten, gue nggak upload video. Gue minta maaf soal hal tersebut. Kemarin itu sempat ada technical difficulties gitulah sama account YouTube gue. Jadi memang kemarin gue sempat off dulu untuk upload video YouTube. Tapi sekarang gue sudah kembali lagi bersama kalian dan kita akan kembali lagi nih reading pastinya ya, dan pasti dengan topik yang paling dinanti-nanti nih gue rasa ya, tentang peruntungan zodiak kalian di bulan ini. Oke, jadi sekarang gue akan bacain untuk bulan Juni. Aspeknya seperti biasa yang akan kita bacakan adalah percintaan, karir, dan personal development gitu ya, untuk evaluasi diri. Jadi nanti kalian silakan langsung lihat aja videonya sesuai dengan zodiak kalian masing-masing. Ini merupakan general reading, jadi bisa jadi resonates buat kalian, bisa jadi biasa aja, nggak apa-apa, nggak usah dipaksain, ambil message yang memang resonates aja buat kalian. Mungkin memang pesannya bukan untuk kalian, karena energinya mungkin nggak 100% buat kalian ya. Kalau misalnya kalian tertarik untuk melakukan personal reading dengan gue, bisa langsung aja hubungin gue, kontak gue ada di deskripsi di bawah, tinggal dicek aja, atau bisa langsung ke website gue tarotreadingbymayanov.com. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung aja masuk ke readingnya. Oke, sekarang gilirannya kita bacain peruntungan kalian para Leo. Ya, seperti yang tadi udah gue bilang, yang akan kita bacain hari ini ada 3 topik nih. Percintaan, karir, dan personal development. Cuman buat kalian para Leo, kita akan mulai dari karir dulu deh. Ya sih, kita coba liatin dulu nih karirnya Leo di bulan Juni ini. Gimana sih? Apakah bagus? Apakah ada sesuatu hal yang huru-hara atau kayak gimana-gimana? Kita akan coba liatin di sini. Oke, kita udah ambil 3 ya kartunya untuk kartu tarotnya. Tapi sebelum kita masuk ke kartu tarotnya, kita coba liatin dulu nih dari rune dice-nya ngomong apa. Kira-kira apa sih highlight untuk para Leo nih, untuk karirnya Leo di bulan Juni ini. Oke, lagi-lagi di sini gue liat ya, kok lagi-lagi sih? Karena gue udah bacain beberapa zodiak ya. Ini gue pakai lagi-lagi gitu yang gue ngomongin. Padahal kayak baru nih, kita baru reading pertama untuk Leo. Jadi kalau gue dari dice di sini, memang di bulan Juni ini tuh kelihatannya ada sebuah victory buat kalian. Tapi juga ada tanggung jawab gitu ya. Kelihatannya sesuatu hal yang memang kalian penanggung jawab utamanya nih, memang kalian PIC-nya, atau memang kayak ini emang gue yang menginisiasi hal ini, memang ini ide gue gitu. Kayaknya emang ini menemui titik terang ya. Kita aminin aja guys. Kelihatannya emang kerja keras kalian dari kemarin-kemarin terbayarkan gitu ya. Cuman di sini memang yang gue lihat dari dice yang kayaknya perlu kalian ingat selalu itu adalah gimana cara, pasti gini, orang manapun itu ketika mereka merasa mereka accomplish something, mereka pasti ya ada rasa bangga lah, ada rasa proud. Nah, gimana caranya di sini kalian bisa tetap humble, apalagi dari cara kalian kalau lagi cerita-cerita gitu ya, apalagi kalau lagi cerita-cerita gitu. Karena mungkin yang memegang porsi paling besar adalah kalian gitu, tapi kan kalian di sini nggak sendirian ya. Kalian kan mencapai titik keberhasilan ini kan bukan kerja keras kalian sendiri aja, tapi juga banyak kerja keras dari orang-orang di sekitar kalian yang ikut bantuin kalian. Karena apalah kita manusia tanpa manusia lain, ya nggak sih? Ya kan, mau lo seindependen apapun, kayak lo mati juga butuh orang lain buat nguburin lo gitu istilahnya. Nah, jadi be humble untuk kalian para Leo
ya. Itu kayaknya memang benar-benar ditunjukin banget sama dice-nya di sini untuk karirnya. Jadi sepintas kalau kita lihat dari sini aja, kayaknya memang banyak kabar baik sih untuk karirnya Leo di bulan Juni ini. Cuman jangan sampai kabar baik ini malah bikin kita jadi jumawa, bikin kita jadi pongah, bikin kita jadi sombong. Jangan sampai kayak gitu ya guys. Gue penasaran lebih dalamnya, kita buka tarotnya ya. Kita lihat kalian dapat kartunya apa. Sini ada kartu Justice, terus ada Queen of Cups, dan ada Three of Wands. Oke. Jadi acknowledgement itu penting ya untuk di sini. Emang secara umum gue lihat bagus dan kayak kalian mendapatkan hasil yang sesuai, bahkan kayaknya lebih nih daripada yang mungkin kalian expect sebelumnya. Kalian mungkin ekspektasi dapat berhasil dengan poin 7 gitu misalnya, tapi ternyata kalian berhasil dengan poin 9 atau bahkan 10 gitu. Dan memang kebetulan penanggung jawab utamanya adalah kalian gitu. Nah, acknowledgement itu penting di sini. Kenapa? Karena kayaknya setelah ini ada kerjaan baru lagi, dimana yang bantuin kalian nih, atau mungkin bisa dibilang tim kalian tuh orangnya ada yang sama gitu. Makanya di sini gue bilang acknowledgement itu penting. Kalian penting nih acknowledge orang-orang yang bantuin kalian. Kayak lo tuh nggak nyampe di titik lo sekarang karena usaha lo sendiri doang lo gitu. Jadi jangan sampai nih lo berhasil sekali terus lo jumawa, terus ada kerjaan baru lagi yang mungkin sebenarnya lebih gede lagi, yang bisa membawa prestasi lo lebih besar lagi, tapi karena orang-orang yang kemarin bantuin lo ngerasa kayak gue nggak dihargain nih, gue nggak cukup dihargain, gue nggak cukup diakuin di sini, gue nggak mau bantuin lagi padahal mungkin mereka key person, mereka mungkin orang-orang yang penting gitu dalam membantu kalian mencapai sebuah kesuksesan dalam berkarir ya. Jadi mesti adil gitu, jangan ngeklaim kerjaan orang lain. Jadi kayak be humble ya. Kuncinya untuk karir kalian di bulan Juni ini, memang banyak hal bagus yang nyamperin kalian secara karir, amin. Tapi tetap humble, ya, gitu. Kita akan lanjut ke percintaannya Leo gimana di bulan Juni ini. Kita kocok dulu, apakah percintaannya Leo bagus? Apakah percintaannya Leo menegangkan? Ya, siapa tahu? Siapa yang tahu? Makanya kita mau buka pakai kartu. It rhymes. Siapa tahu. Makanya kita buka pakai kartu. Oh, seru banget. Mungkin itu bisa jadi tagline gue kali ya selanjutnya. Oke, percintaannya Leo di bulan Juni. Ada apakah gerangan? Kita udah ambil 3 kartu ya di sini. Kita udah ambil 3 kartu. Cuman sebelum kita masuk ke kartu tarotnya, kita buka dulu nih highlightnya apa dari si rune dice-nya ini. Oke. Apakah kalian pernah merasa kalian sedang berada di hubungan yang menyesakan? Nah, kalau gue lihat dari kartu di sini kelihatannya ada, ini bisa jadi ya, bisa jadi kalian berputus, bisa jadi kalian baru mengakhiri sesuatu. Cuman di sini sebenarnya yang gue lihat ada kartu tentang victory, ada kartu tentang rebirth, ada kok kartu sih? Ya ada dice tentang victory, ada dice tentang rebirth, ada dice soal ya akhirnya ini sesuai dengan apa yang diusahakan lah ya. Tapi di sini juga ada dice soal perlindungan. Nah itu tadi, makanya gue rasa kayaknya apa yang baru aja kejadian nih sama kalian, mungkin bukan baru sih, mungkin yang kemarin-kemarin terjadi di hidup kalian itu bisa jadi buruk, bisa jadi juga memang kayak you're learning some kind of lesson gitu. Kalian belajar sebuah hal gitu ya dari pengalaman kalian di masa lalu. Ini bisa jadi buruk, bisa jadi enggak, tergantung perspektifnya ya. Gue belum bisa lihat lebih jelas, nanti kita akan lihat lebih jelas dari tarot. Cuman so far yang gue lihat dari dice-nya di sini, kelihatannya ada sebuah breakthrough dari hubungan kalian. Breakthrough-nya itu tadi, bisa jadi kalian mengakhiri hubungannya, atau bisa jadi memang terlahir kembali nih hubungannya yang kemarin-kemarin mungkin kayak udah mulai jenuh, udah mulai banyak masalah. Terus dengan sebuah cara gitu ya, mungkin dengan komunikasi, mungkin dengan mengubah pace hubungan kalian atau mengubah rutinitas kalian, akhirnya kayak wow, kita refresh gitu. Ada rebirth, ada seperti tanda kutip kelahiran kembali gitu dari hubungan kalian. Dan memang ini hasil dari sebuah usaha.
Dan yang di sini gue ngeliat juga ada perlindungan gitu lah ya. Nah, perlindungan ini yang bikin gue penasaran. Jadi kita masuk aja langsung ke kartu tarotnya. Di sini kalian dapat kartu tarotnya, The Hierophant, The Tower, dan The Lover. Jadi sebenarnya gini, kalau untuk percintaannya Leo di bulan Juni ini cenderung sebenarnya kalian tuh, kalau gue lihat dari kartu ya, ini banyak hal yang kan kalau kartu tarotnya sih kalian dapat kartu yang major semua ya, yang artinya memang ini milestone penting gitu dari hidup kalian, hidup percintaan kalian. Rebirth tadi atau kayak sebuah breakthrough tadi memang ditandai oleh kartu The Tower. Di sini ya, didukung oleh kartu The Tower di sini. Memang kayaknya apa yang menjadi sebuah habit buat kalian berdua nih ya dalam hubungan, atau mungkin bahkan kalau lo masih sendiri pun apa yang sudah menjadi habit lo dalam percintaan, itu kayaknya terjadi sebuah breakthrough ya. Breakthrough mungkin lo kayak tiba-tiba kayak semacam kesambar petir gitu lah ya, kayak oh iya kayak gue harus terjadi sebuah perubahan nih dari bagaimana gue berlaku dan berpikir dalam hal percintaan gitu. Dan ini memang hasilnya tuh baik. Overall sebenarnya percintaan kalian tuh baik, tapi mungkin bisa jadi ini bisa jadi banget yang gue lihat dari kartu di sini, bisa jadi banget kalian seperti gini. Mungkin kalian pikir kalian maunya si A, tapi terus kalian diarahin sama Tuhan kayak ke B gitu. Mungkin kalian pikir kalian tahu apa yang kalian mau, tapi terus kalian diarahin sama Tuhan, sama Yang Maha Kuasa ke arah yang seharusnya yang kalian butuhin gitu. Karena emang ini mendukung kartu The Lovers di sini, setelah kartu The Tower, kemudian ada kartu The Lovers di sini tuh mendukung bahwa adanya sebuah perlindungan gitu ya. Jadi mungkin ini percintaan kalian tuh bentuknya blessing in disguise. Di bulan Juni ini bisa jadi, ini kalau misalnya kita mau lihat pesimisnya, di bulan Juni ini bisa jadi bulan yang berat buat percintaan kalian. Bisa jadi banget bulan yang berat gitu, karena ya itu tadi, ini proses healing buat sebagian Leo itu ini proses healing, dimana kayak oke, mungkin lo kepengen banget seseorang atau sesuatu hubungan, lo kepengen banget, tapi terus takdir berkata lain gitu, kayak nggak boleh cuy. Tapi sebenarnya itu adalah bentuk perlindungan Tuhan terhadap lo nggak gue bolehin sama si A karena sebenarnya dia tuh bobrok, misalnya kayak gitu. Cuman lo belum tahu nih dia bobrok, jadi ya pasti yang lo rasain sekarang sakit hatinya doang dong, kayak ya ampun gue nggak jadi sama dia, aduh patah hati gitu kan. Tapi ini blessing in disguise, itu terjadi pada sebagian Leo. Pada sebagian lainnya yang gue lihat di sini adalah bentuknya kalian tuh udah ngelewatin proses healing ini, dan memang kalian tuh semacam udah secure sama si partner yang udah kalian temuin ini atau akan kalian temuin. Kecenderung sudah kalian temuin sih gitu. Jadi mungkin kalian Leo yang berpasangan kelihatannya aduh gila gue udah fall in love banget nih, kayaknya gue bakal fix sama dia. Itu emang kalian tuh udah di secure, udah kayak serius banget, udah kayak semacam di lock, karena itu bentuk perlindungan, lagi-lagi itu bentuk perlindungan Tuhan terhadap kalian, bahwa ini orang yang udah yang terbaik buat lo kayak gitu. Jadi kalau misalnya kelihatannya kalian lagi menjalani hubungan yang terus kerasa kayak tiba-tiba serius banget, dan kalian mungkin ngerasa di dalam diri kalian ada rasa nggak yakin, ada rasa takut, ya itu wajar banget kayak karena mungkin dia namanya juga komitmen mungkin menakutkan bagi sebagian orang, kayak ini yakin nih gue sama orang ini bener nih gue sama orang ini, gue bisa nggak sih sama orang ini gitu. Cuman di sini adalah momen dimana kalian harus yakin gitu loh, bahwa kayak apapun yang terjadi dengan hubungan gue itu memang sudah kehendak Tuhan gitu. Kalau yang gue lihat dari reading ini sih kayak gitu, karena benar-benar mau lo dipisahin atau lo benar-benar disatuin lagi sama seseorang ya, entah itu benar-benar dipisahin atau lo disatuin, itu tuh benar-benar udah jalan Tuhan gitu. Karena kayak ini tuh sumpah cuy, kalau gue lihat dari reading ini ya, buat kalian para Leo sebenarnya ini bagus. Lagi-lagi gue bilang sebenarnya ini readingnya bagus, cuman kontrol kalian dalam kondisi ini tuh minimal ya. Kalau normally gue bilang oke, ini tergantung usahanya apa segala macam. Biasanya memang seperti itu. Biasanya tuh kayak emang kalau gue reading, kenapa dia bisa berubah? Itu karena tergantung dari usaha masing-masing pihak dong. Kalau misalnya lo effort tapi di other party nggak effort, ya mungkin nggak bakal kejadian apa-apa. Cuman di sini tuh benar-benar kayak banyak banget kejadian yang bikin mata lo tuh semacam dibukain gitu loh sama Tuhan. Kayak nih, lo lihat kan,
Kenapa lo nggak bisa sama dia? Nih, lo lihat kan kenapa lo harus sama dia? Kayak benar-benar tuh lo dikasih jawaban atas semua pertanyaan lo gitu loh. Yang gue lihat dari kartu. Jadi untuk percintaan lo di sini have faith. Ya, intinya buat kalian para Leo di bulan Juni untuk percintaannya adalah have some faith. Percaya aja. Dan ya udah, lewatin ini semua dengan tabah, dengan kuat, dengan rasa percaya. Gitu ya. Itu tadi untuk reading percintaan kalian. Sumpah, seumur umur gue kayaknya belum pernah reading sereligius ini. Cuman ya itulah, namanya juga reading. Kita lanjut ke personal development ya untuk kalian para Leo di bulan Juni ini gimana? Oke. Jadi kalau untuk kalian yang mungkin baru-baru nih melihat gue reading personal development, reading personal development itu apa sih? Ini lebih ke arah evaluasi diri sih, simply put seperti itu. Kayak apa sih yang perlu gue perbaikin dari diri gue, kira-kira apa sih yang gue belum melihat secara objektif dari diri gue. Karena kadang-kadang tuh kita lebih mudah ngelihat jeleknya kita ketimbang bagusnya kita kan. Jadi emang terkadang kita juga harus bisa ngelihat secara objektif gitu. Oh, bagusnya gue tuh di sini loh, kurangnya gue tuh di sini loh. Gue tuh harus mikir kayak gini loh, atau gue harus bertindak seperti ini loh. Karena balik lagi, ini tuh tentang hal-hal yang sering kali jatuhnya tuh ada di alam bawah sadar atau di subconscious. Kita nggak selalu langsung sadar. Kenapa kebuka terus? Kita nggak selalu langsung sadar gitu. Dan padahal ini adalah hal-hal yang sangat mempengaruhi gimana kita bertindak dan gimana kita memandang permasalahan di dunia ini. Gitu. Jadi kita langsung aja ambilin kartunya buat kalian para Leo tentang apa sih yang bisa kalian perbaikin personal development-nya ya. PR kalian apa sih di bulan Juni ini? Hup. Udah diambilin 3 kartu di sini. Kita tanya Rune Dice dulu, kira-kira highlight-nya apa? Oke. Nah, ini kayak berkaitan banget sama reading love ya, yang sebelumnya. Berkaitan banget nih. Kenapa? Karena kalau sebatas yang gue lihat dari Rune Dice di sini, ini ada rasa bahwa kok kayaknya gue nggak bisa bergerak sebebas itu ya, gitu. Kok kayaknya gue nggak bisa bergerak sebebas itu. Kok kayaknya setiap gue kayak udah di track yang gue kira bener tuh, kok gue kayak seperti dihempaskan gitu ya. Udah di track yang bener, tiba-tiba, hempaskan gitu. Keluar lagi dari rel, terus lo kayak harus jalan lagi cari rel baru gitu. Kayak oh iya. Kayak setiap jalan yang mungkin lo rasa kayaknya ini jalan udah bener deh, tiba-tiba lo ketemu jalan buntu. Itu banyak aja gitu cobaan. Gue liat dari sini sih sejauh ini ya, kelihatannya banyak banget cuy cobaan. Cuman lagi-lagi di sini tuh kalian bukan dituntut sih sebenarnya. Gue nggak pernah nuntut cuy. Cuman maksudnya di sini kalian tuh diajak untuk melihat bahwa kayaknya kalian tuh nggak ngelihat big picture-nya gitu. Apa yang kalian lihat tuh sebatas gini, ketika kalian dapet bala lah ya, atau kalian pikir itu bala, kalian tuh ngeliatnya kok gini sih, kok nggak sesuai, padahal gue udah usaha. Kok gini sih, kok nggak sesuai, padahal gue udah usaha gitu. Kalian nggak ngeliat big picture-nya, bahwa berkaitan sama yang tadi si love reading ya, ini kayak berlaku di aspek lain kehidupan kalian. Kadang when things doesn't go as planned, itu tuh sebenarnya bisa jadi perlindungan Tuhan buat kalian gitu. Jadi memang perlu lebih, apa itu istilahnya, perlu lebih legowo gitu dalam menghadapi kehidupan. Karena Leo itu kan perfeksionis orangnya, dan ketika things doesn't go as planned, ketika kalian biasanya udah ngeplan nih, kayak gue bakal kayak gini, kayak gitu, dan kalian udah berusaha sebaik mungkin, terus gagal nih, itu kalian bisa sangat-sangat self-critical. Nah, kelihatannya tuh memang itu intinya sebenarnya. Kayak ya mungkin ini bukan salah kalian gitu. Ketika kalian tiba-tiba terhempas dari rel yang kalian rasa benar, ya seringkali itu sebenarnya bukan salah kalian gitu. Seringkali memang ya kalian dengan kapasitas kalian sebagai manusia, dengan penilaian kalian sebagai manusia gitu lah ya, yang memang serba terbatas. Ya memang itu keputusan yang saat itu kalian rasa rasional, tapi terus ternyata the higher power nih ngelihatnya bahwa kayak, oh baby, kamu salah jalan, ayo sini diajak ke jalan yang benar kayak gitu. Jadi sebenarnya lebih ke don't take it personally ya.
ini lebih ke arah ya memang lo bahkan ini tuh bentuk kasih sayang sebenarnya, bahwa kayak oke, lo diarahin lagi ke jalan yang benar, diarahin lagi ke jalan yang benar. Justru ketika lo tidak diarahkan ke jalan yang benar tuh lo harusnya khawatir cuy, kayak gitu. Cuman Tuhan itu kan maha pengasih lagi maha penyayang. Yuk kita lanjut lebih dalam lagi, kita lihat di kartu tarotnya. Di sini kalian dapat kartu Six of Pentacles, Ace of Pentacles, dan Nine of Wands. Jadi memang di sini ada sedikit keraguan-raguan ya. Nah, kayaknya ini adalah bentuk-bentuk teguran nih juga ya. Dimana kayaknya fokus kalian saat ini, mungkin belakangan ini ya, mungkin kayak ya recently, fokus kalian tuh hanya terpaut pada hal-hal yang duniawi aja nih, hal-hal yang kalian bisa lihat secara langsung ya di depan mata. Jadi kalian tuh lupa, lagi-lagi gue lihat kalian tuh lupa ngelihat big picture-nya, bahwa kayak oh ya ada hal yang lebih besar dari diri gue sendiri gitu. Jadi mungkin rel yang selama ini kalian lewatin nih, atau kayak jalan-jalan yang selama ini kalian ambil itu adalah jalan-jalan keakuan. Jadi kayak di jalan tersebut pemenangnya hanya gue gitu. Gue tidak mikirin orang lain gitu. Jadi kayak di sini kayaknya memang kalian diarahin nih, kalau misalnya mungkin hint ya, karena gue tahu ini salah satu traits-nya Leo, di mana mereka self-critical. Ketika gagal atau ketika things doesn't go as planned, mereka jadi self-critical, mereka jadi nyalahin diri sendiri, mereka jadi kayak gue salah deh, kayak gue gini, kayak gue gitu. Itu salah satu traits-nya Leo yang paling umum ya. Cuman mungkin yang hint gini, yang gue tangkep ya dari bacaan gue di sini, bahwa itu tadi jalan yang selama ini kalian ambil tuh jalan keakuan. Biar kalian gak terhempas terus, coba deh sesekali kalian ubah prioritas kalian. Ketika ada pilihan nih, jalan keakuan atau jalan yang lebih ke arah greater good atau kayak membantu orang lain, coba kalian ambil yang membantu orang lain gitu. Kelihatannya ketika kalian mencoba mengambil jalan-jalan yang lebih kayak gitu ya, lebih ke arah ngebantuin orang lain, bukan cuma sekedar memajukan diri kalian sendiri, tapi juga memikirkan orang lain, kelihatannya itu cenderung lebih mulus jalan kalian. Kalau gue lihat dari kartu di sini memang gue lihat ada mulai muncul self doubt gitu, mulai muncul keraguan pada diri sendiri. Dilihat dari kartu Nine of Wands di sini, mulai ada keraguan sama diri sendiri, mulai ngerasa ini tuh sebenarnya gue tuh becus nggak sih ngejalanin hidup ini. Becus, cuman kayaknya ada cara pandang yang perlu diubah aja gitu. Ada cara pandang yang perlu diubah, dan itu tadi kelihatannya harus ngurangin, bukan berarti kalian harus jadi apa ya, pekerja sosial gitu ya, enggak juga maksudnya, atau kayak hidup untuk orang lain gitu ya, enggak juga. Cuman kalian kayaknya perlu menambah jalan-jalan, bukan jalan-jalan kemana-mana. Tapi maksudnya kalian harus menambah pilihan-pilihan di mana kalian itu gitu ngelakuin sesuatu tuh bukan semata-mata untuk diri kalian sendiri, kayak gitu. Jadi itu tadi readingnya buat kalian para Leo untuk personal development-nya di bulan Juni ini. Sekaligus menutup reading kita di hari ini. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika gue ada salah-salah kata. Kalau misalnya kalian tertarik untuk melakukan personal reading dengan gue, di mana memang energinya difokuskan untuk kalian ya 100%, kalian bisa lihat kontak gue ada di deskripsi di bawah, atau kalian bisa langsung aja ke website gue di tarotreadingbymayanov.com. Oke, segitu aja dari gue. Thank you and have a nice day.